kalau mandikan itu jangan sekali-kali orang yang pernah bermusuhan. Pernah kan? Betul. Makanya jangan sekali-kali musuhi Pak Lebih. Apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga marwah orang tua, Pak Lebih? Ya, tetap kita sebagai seorang anak tetap berkewajiban untuk menjaga kehormatan orang tua. Ketika orang tua kita dibicarakan keburukan oleh orang lain, maka kita selaku anak wajib untuk menolak bahwa apa yang dibicarakan itu kurang etis. Walaupun sebenarnya memang Benar. kejadian benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa LDNO TV Karangdadap, alhamdulillah kita bisa kembali mensyiarkan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk warga masyarakat Karangdadap. Telah hadir di hadapan saya Bapak Kiai Ahmad Rifai. Beliau sebagai Kaur Kesra di Desa Pangkah, atau lebih lebih akrab beliau disebut dan dipanggil sebagai Pak Lebay. Pak Lebay. Biasanya Pak Lebay itu urusannya dengan tajhizul mayit. Tetapi sebetulnya tugas Lebay itu bukan hanya tajhizul mayit, nggih? Ya. Napa malih tugas Pak Lebay niku? Ya itu kan kalau di Jawa Timur itu panggilannya mudin. Pak Mudin. Penyeru terhadap keagamaan. Penyuluh nggih? Ya, penyuluh keagamaan. Kalih penyuluh benten mboten? Beda ndak dengan Kalau penyuluh? penyuluh yang diakui pemerintah itu kan enggak sama. Ndak sama. Nah, cuman kalau di masyarakat itu mudin itu menteri agamanya tingkat desa. Oh, nggih. Ya. Din. Mudin nggih. Mudin. Mudin. Nggih. Mudin nggih. Yang artinya yang pokok dalam hal urusan agama. Kalau penyuluh apa, Pak? Penyuluh itu biasanya yang memberikan penyuluhan ya Tentang pernikahan. tentang pernikahan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KUA biasanya. KUA nggih. Jadi kalau penyuluh itu taksis kepada urusan pernikahan. Tapi kalau Pak Mudin enggak. Ya sama. Sama nggih. Tapi mboten tajhizul mayit. Penyuluh enggak tajhizul mayit. Kalau di desa itu Kaur Kesra. Kaur Kesra itu maksudnya pemerintahan, ya. Terkait pendataan raskin itu masuknya Kaur Kesra, kesejahteraan. Nggih. Cuman karena terkait dengan kalau dulu itu bengkok itu lebih mudah. Artinya Kaur Kesra merangkap lebih. Beda dengan kota. Kalau kota itu Kaur Kesranya PNS. Oh. Jadi enggak jaminan PNS itu memahami terkait dengan agama. Akhirnya kalau kota itu Kaur Kesra sendiri, lebih sendiri. Itu kalau kota. Tapi kalau kabupaten itu biasanya ya lebih merangkap Kaur Kesra. Itu. Digaji, Pak. Kalau Kaur Kesranya digaji, kalau lebihnya enggak. Kalau lebihnya lebih kepada Ya. bisyarah. Nggih. Lebihnya lebih kepada bisyarah. Nggih. Amplop lah. Tapi amplop kan enggak penting. Ya. Isinya yang penting. Baik, Pak Yai Rifai nggih. Pak Yai Rifai ini pemirsa adalah alumni Termas. Tahun? Saya lulusan 2001, berangkat ke sana 93. 93 2001 nggih. Ya. Berarti kurang lebih 8 tahunan. Ya, 8 tahunan ada di Termas pemirsa. Jadi beliau juga termasuk salah satu pengurus LDNO MWC Karangdadap. Sehingga para petugas yang bekerja di LD MWCNO Karangdadap ini hampir semuanya adalah rata-rata alumni pondok pesantren. Termasuk beliau ini lebih akrab dipanggil dengan Lebih Pangkah, Lebih Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Pak Lebih, baik, kita langsung kepada permasalahan yang sering
terjadi di masyarakat, bagaimana seharusnya. Ya. Karena memang banyak sekali praktek-praktek cara pemulasaraan, kemudian cara memandikan mayit dan cara memakamkan mayit yang mungkin tidak sesuai dengan kitab, Betul. yang tidak sesuai dengan kitab. Kita awali dari mana dulu ini Pak Lebih, enaknya Pak Lebih? Kita awali dari menjaga marwah. Itu penting sekali. Baik itu orangnya masih hidup atau ketika orangnya sedang meninggal atau sudah meninggal. Itu 3 tahap. Menghadapi kematian. Iya, menghadapi kematian dan kalau sudah meninggal dunia. Gitu. Terkadang kita lupa hanya menjaga marwah itu ketika masih hidup. Hidup saja. Dan ketika meninggal kita terkadang lupa. Okay. Nah, itu yang perlu kita bincangkan pada malam ini, karena permasalahan ini sering terjadi di masyarakat yang mana masyarakat itu menganggapnya sudah biasa. Kalau zaman dulu itu saya pernah mendengar ya, biasanya kan dari orang tua mendengar. Ketika ada memandikan jenazah, terus yang memandikan itu memanggil orang-orang, sini, perpisahan terakhir, ya gitu. Maka orang-orang dipanggil, terus disuruh untuk membantu memandikan, entah itu 1 siraman, 2 siraman sebagai wujud perpisahan yang terakhir. Itu kalau dulu. Oke, baik. Sebelum ke sana, kita diurutkan dulu Pak Lebih, Pak Lebih Rifai. Diurutkan dulu marwah ketika orang tua kita masih hidup. Betul. Apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga marwah orang tua Pak Lebih? Ya, tetap kita sebagai seorang anak tetap berkewajiban untuk menjaga kehormatan orang tua. Ketika orang tua kita dibicarakan keburukan oleh orang lain, maka kita selaku anak wajib untuk merasa terpanggil untuk apa ya bahasanya? Menjawab. Untuk menjawab atau untuk menolak bahwa apa yang dibicarakan itu kurang etis, walaupun sebenarnya memang benar. Kejadian benar. Itu tapi sedikit, karena orang tua, sedikit wujud penghormatan kita kepada orang tua yang masih hidup. Itu salah satunya dan sebetulnya banyak sekali nggih Pak Lebih. Ya, betul. Karena kadang masalah yang dihadapi oleh anak-anak sekarang ini, satu karena kurangnya ngaji sehingga kadang kurang ngajeni. Ya. Kurangnya ngaji akhirnya kurang ngajeni kepada orang tua. Apalagi ketika orang tua ini mohon maaf secara ekonomi di bawah ekonomi anaknya kaya, mangke wong tuane niku kamare teng wingking piyambak. Niku jaga marwah yang sepuh mboten ngoten. Tapi itu kan terkadang dengan berbagai alasan ya. Artinya ketika orang tua masih kuat itu kamarnya di depan, ketika orang tua sudah lemah kamarnya semakin didekatkan kepada sumur dan dapur. Oh. Masuk juga alasan mereka. Nonton, itu sudah tua. Tapi jenengan terlalu husnudzon. Jenengan terlalu husnudzon niku sing husnudzone ngoten nggih. Ya kan bener nggih bahwa kita itu disuruh untuk berpikir positif nggih. Jadi orang tua diletakkan di kamar sing paling kari dhewe selalu harus berpikir positif ngoten nggih. Positif artinya orang tua dekat dengan kamar mandi, kalau jauh nanti pipisnya repot, beolnya juga repot, makanya diletakkan di belakang karena belakang itu dekat dengan sumur. Masuk kan? Masuk. Mangke wonten sing nambahi cebur ke sisan. Nggih. Termasuk napa malih Pak Lebih marwah orang tua ketika orang tua masih hidup menika. Ya. Termasuk juga kita harus menjaga nama baik orang tua dengan kelakuan kita. Artinya dalam darah kita itu mengalir darahnya orang tua. Ya kan? Sepakat.
Sepakat. Setiap apa yang kita laksanakan selalu membawa nama orang tua. Terus Ndoke sopo. ndok ke sapa. Dan itu junjunge ngoten sing angel. Sampai ya. Sampai tetap orang tua tetap dibawa terus. Ya. Nggih. Baik, itu sedikit lah di antara cara kita untuk menjaga marwah orang tua. Lalu ketika orang tua kita menghadapi sakratil maut, Ya. apa yang harus dilakukan oleh seorang anak, Pak Lebih? Terima kasih. Ketika orang tua sakaratul maut, ya, ini beruntung bagi anak yang bisa berada di sampingnya orang tua ketika orang tua itu nazak. Itu beruntung sekali. Karena tidak semua anak itu bisa menyanding orang tuanya ketika nazak. Ya. Ya. Dan itu ya dalam tuntunan-tuntunan buku juga sudah banyak bagaimana caranya kita menuntun orang yang sedang nazak, terutama orang tua kita, ya gitu. Dan tetap kita ya berusaha lah. Dalam satu kitab itu diterangkan Bisbah itu saya ingat Bisbah itu. Jangan sekali-kali menceritakan hal-hal yang memberatkan ketika orang itu sakaratul maut. Ya. Ceritakanlah dengan hal-hal yang indah, ceritakanlah dengan hal-hal yang nanti menjadi penghibur baginya ketika dia mau dicabut nyawanya. Termasuk husnudun lah, bahwa amal Anda itu pasti diterima Allah. Anda orang baik pasti dimasukkan surga. Dosa-dosa Anda pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dari usaha-usaha kita supaya husnul khotimah. Jadi salah satunya cara mensupport, okay? Betul. Mensupport orang yang dalam keadaan sakratul maut. Kita ceritakan tentang tentang masa-masa indahnya lah, okay? Ya. Kita ceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Betul. Kepada si orang yang sakratul maut itu. Kalau kita cerita tentang masalah-masalah sing elek terus dengan ndang mati niku mangke. Lah, terus kaitannya dengan lakinu mautakum biyasin. Ya, sebelum orang itu wafat kan juga ditalkin. Talkin kan ada dua nggih, Pak Lebih. Sebelum wafat dan ketika sudah wafat. Lah, kaitannya para ulama sejauh sepengetahuan panjenengan, talkin ketika sakratul maut dan talkin ketika sudah wafat, artinya jasad sudah ada di dalam kubur. Ini menurut para ulama seperti apa, Pak Kiai? Untuk talkin ketika sakaratul maut itu kan tidak terjadi ikhtilaf ya. Semua sepakat bahwa untuk bacaan-bacaan yang kita bacakan itu nanti bisa membantu dalam keluarnya nyawa atau nazar. Yang jadi pembahasan ikhtilaf itu kan yang talqin setelah meninggal. Dan itu saya juga pernah membaca dalam kitab itu ada dasarnya juga memang terkait dengan talqin. Kitab Ihya mungkin ya, kalau tidak salah Ihya ada itu. Ihya juga di situ diterangkan kalau mau nalkin itu nanti pinnya pakai ibu. Itu dalam Ihya malah. Di Mu'in ada Pak Kiai. Mu'in apa? Mu'in ada. Kalau Ihya juga ada ya. Itu. Ya itu sekilas itu aja untuk talqin. Artinya bahwa talqin ketika sakratul maut ini muttafaq alaih tentang kesunahannya. Tetapi ikhtilaf mukhtalafnya adalah ketika jasad sudah dimakamkan. Ada ulama yang setuju, ada ulama yang tidak setuju. Betul. Dan disitulah kita perlu saling menghargai pendapat, Pak Kiai. Betul. Karena kalau kita tidak bisa menghargai pendapat, ini yang nanti akan menjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Betul. Apalagi kalau status sebagai seorang lebih itu memang harus luwes
dan harus siap berada di kondisi apapun. Nggih. Ya. Contoh. Contoh, taruhlah di masyarakat saya kan ada dua. Nggih. Ada dua. Itu Ada dua organisasi. Ada dua organisasi. Ketika orangnya minta tolong, Pak Lebih nanti kalau di pemakaman saya pasrahkan kamu. Ya kita laksanakan tugas kita. Selagi mereka meminta. Tapi kalau tidak meminta sudah ada petugas yang lainnya, kita yang enggak bertugas. Enggak nalkin, itu aja. Artinya bahwa jenengan sebagai kaorkestra yang kebetulan organisasinya adalah Nahdlatul Ulama. Betul. Ketika yang wafat adalah orang yang organisasinya berbeda dengan kita, maka kita legowo. Tidak masalah. Tidak masalah. Legowo. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Betul. Karena itu mukhtalaf, para ulamanya saja mukhtalaf, sehingga kita juga harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Betul. Karena kalau tidak bahaya, itu akan menjadikan perpecahan. Betul. Nah, kira-kira ketika sakratul maut ada ndak aktivitas-aktivitas masyarakat yang menyalahi terhadap aturan main sakratul maut? Yang sering terjadi di masyarakat ya sakratul maut ketika orang nazak, sulit dalam keluarnya roh. Kadang ada di masyarakat itu selalu disangkut pautkan dengan entah itu anak, entah itu janji, entah itu punya masalah apa, itu selalu disangkut pautkan. Taruhlah ketika orang sedang nazaknya sedang sulit, lah iki pengen gorengan puung ki. Masih ada yang kayak gitu. Ini kesukaannya makan gorengan puung. Kan orang Jawa kan macam-macam ya. Ada gorengan puung terus disampaikan sena. Ya. Terus ini pernah punya masalah ini dengan si A. Terus si A-nya didatangkan ke situ, panggil. Kalau itu masih tidak bertentangan dengan syariat karena mungkin masih ada permintaan maaf dan tapi dan ada dalilnya kalau. Dan ada dalilnya. Tapi kalau bohong itu enggak ada. Bohong enggak ada. Sukanya makan apa, terkadang itu kan masih ada masyarakat yang punya keyakinan kayak gitu. Atau masyarakat iki duwe cekelan. Punya gaman. Kalau punya gaman, kalau itu belum bisa dibuktikan secara kalau ilmu sekarang kan semua orang kan kalau saya sendiri tidak bisa 100% percaya yang kayak gitu ya. Tapi kalau orang-orang dulu mungkin ini punya gaman terus keluarnya sulit terus bagaimana itu kan tapi kalau dalil fikihnya atau dalil syar'inya apanya? Belum pernah saya menemukan. Tidak ada. Belum pernah menemukan kayak gitu. Artinya faktor sulitnya keluar roh dipengaruhi oleh gaman. Niku kan temuin mboten wonten nggih. Tapi meskipun tidak ada di dalam kitab, nyatanya ada, Pak. Artinya memang kita sharing. Artinya nggih? Karena itu kaitannya dengan ilmu. Dan ilmu itu kadangkala kaitannya dengan makhluk yang lain. Sehingga di situ kadang sih orang-orang menghubungkan yang seperti itu. Kadang. Termasuk misalkan urusannya dengan niki emas yang dimasuk. Napa? Apa? Emas yang dimasukkan ke dalam kulit. Apa arane? Yang semasa pelet itu apa? Nggih. Niku sebetulnya bukan cuma pelet mawon, Pak nggih. Apa arane Kang sing dilebokke? Susuk. Soal susuk. Ada orang yang mengatakan bahwa susuk akan menjadikan sulit metune roh, kan begitu kan? Tetapi sebetulnya di masyarakat kita ini macam-macam. Susuk itu ono sing untuk menghilangkan jerawat. Bahkan ada orang yang berobat, misalkan berobat kaki, sangkal potong. Terus akupuntur. Itu kadang pakai susuk dan akhirnya bisa berjalan. Dulu saya ibu saya itu pernah suatu saat tidak bisa jalan.
nggak bisa jalan, entah karena penyakit apa saya nggak tahu. Terus sama kakek saya itu di akupuntur, pakai jarum, iya, jarum mas, set set terus bisa jalan. Sampai sekarang nggak pernah kumat, loh itu kan ajib nih kan. Iya. Apakah yang seperti itu kemudian dapat berpengaruh keluar dan tidaknya roh, Pak nggih? Oh, enggak. Ngoten nggih. Bahkan wah macam-macam sing ngoten niku kan di tengah-tengah masyarakat kita. Dari dulu kalau pembicaraannya terkait dengan hal-hal gaib ya. Susuk gaman itu selalu enak didengar. Terkadang kita orang yang bukan faknya kan seakan-akan mau ikut-ikut bicara kayak gitu. Kalau saya bukan faknya saya. Baik, jadi orang-orang sakratul maut kalau ingin mudah rohnya keluar, kiat-kiatnya seperti apa? Kita bacakan misalkan surah Yasin atau di antaranya salah satunya dikasih siwak, itu disuruh siwakan dulu. Dikasih siwak. Nah, orang yang sakratul maut kan sudah tidak bisa apa-apa. Nah, itu biasanya mudah untuk keluar roh kalau disiwaki dulu. Disiwaki. Sing nyiwaki sing sehat. Ya masih sehat. Nampun sing sakratul maut mboten saged siwakan. Iya. Baik, itu pemirsa, jadi kiat-kiat supaya nanti roh ini bisa keluar dengan husnul khotimah. Misalkan kita bacakan Al-Qur'an. Diperdengarkan Al-Qur'an, kemudian kita talqin, kita ajari calon mayit ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian seperti tadi yang disampaikan disiwaki. Disiwaki. Lalu Pak Lebe ketika sudah wafat, langkah yang pertama kalau sudah wafat apa Pak Lebe? Ini orang mati baru. Fenomena di masyarakat. Ini cerita sedikit ya. Karena tiap desa itu beda desa mawa cara. Beda desa mawa cara. Artinya beda desa itu beda cara penanganannya. Mungkin jenengan ahlinya mana? Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo, mungkin di Probolinggo sama sini kan beda mungkin. Ya sama. Khususnya untuk Desa Pangka. Desa Pangka itu kalau orang meninggal itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Pasti di sana ditanya, Pak lebihnya sudah datang apa belum? Nah, yen Pak lebihnya durung ketok urung teko, yo bakal didung yang tekan sesuk sampai pagi. Karena tugas di desa selaku lebih itu ketika orang meninggal itu pertama itu menempatkan posisi jenazah. Itu penting itu. Kebanyakan kan ketika orang meninggal mungkin kalau masih lemas itu kan masih muda. Tapi kalau sudah kaku terus penempatan posisinya kurang pas. Entah itu menempatkan tangan kebalik. Seharusnya tangan itu gimana Pak Lebih? Apanya? Tangan kiri di bawah, kanan di atas, apa kanan di atas, kiri di bawah? Kalau dalil yang kuat saya belum nemu, tapi kalau untuk orang sedekap itu kayak sholat itu berarti tangan. Iya, yang kiri di dalam, yang kiri di dalam, yang kanan di luar. Yang kanan kayak gitu. Dan peletakannya di bawah dada, apa di daerah pertengahan apa ini namanya? Udel di tengah apa di atas udel apa di kalau bawah biasanya dada? di tengah dada iya di tengah dada di bawah dada berarti. Terus untuk pertama itu biasa ditaleni ya apanya tangan iya tangan ditaleni, jangan menggunakan tali yang kecil, pakainya biasanya kerudung. Itu kalau pakainya tali yang kecil itu nanti sininya bengket. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan, betul. Nah, terus biasanya kalau jenazah itu meninggal biasanya kan masih di tempat tidur kan, masih di kasur. Itu misalkan kasur, wafatnya wafat di kasur. Wafat di kasur. Kalau wafat di rumah sakit? Apanya? Ini di kasur dulu. Oh iya, ceritanya di kasur ini. Ini di kasur. Kalau di kasur seringnya itu lupa, ketahuan baru pagi setelah mau dimandikan. Si punggung sini kan ngotak-ngotak, ngombak-ngombak itu pasti.
Oh, ngeten nggih. Iya, makanya kenapa orang yang meninggal dianjurkan untuk Papan. alasnya papannya yang rata. Itu karena nanti kalau dimandikan itu ada gelombang-gelombang kasur ngecap di punggung. Itu pasti. Oh. Saya baru tahu itu Pak. Makanya. Masalah mboten nate ngerumat jenazah gitu, jadi mboten paham pemirsa. Masya Allah, ngoten nggih. Jadi memang dianjurkan orang ini untuk tajhizul mayit pertama kali ketika ada orang wafat dan wafatnya misalkan di kasur, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah memindah atau mengambil kasurnya, jangan di atas kasur. Diusahakan tempatnya yang rata. Nggih, di atas papan nggih. Di atas papan, kemudian menyedekapkan. Pokoknya tangannya niku sing bener, terus kakinya ditaleni juga, mboten? Iya, kaki ditaleni, ada yang jempolnya, ya, tapi diusahakan talinya jangan tali yang kecil. Sekali lagi, sering lupa talinya jangan kecil karena itu menyakitkan. Iya. Talinya yang besar. Yang besar. Lalu setelah selesai diletakkan di papan, posisinya sudah ditali, terus? Iya, terus untuk kepala itu seringnya lupa. Itu kalau jenazah itu kalau kadung lama itu membuka. Oh, berarti ini juga ditali? Ini ditali. Itu sebelum dimandikan gitu? Apanya? Ya, sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan. Itu, dan juga talinya harus yang besar, biasanya kerudung. Kerudung, biar tidak menyakitkan. Ya, biar enggak bekas. Okay. Terus setelah itu dimandikan. Kita lihat dulu, ya. Kita tanya dulu untuk sahibul musibahnya itu meninggalnya itu punya riwayat penyakit jantung apa enggak? Ini pengaruh soalnya. Iya. Sering kejadiannya kan orang meninggal terus ditanya ini jatuh apa enggak? Enggak Pak, jantung apa enggak nonton? Jantung apa enggak? Jatuh apa enggak? Ada yang jatuh, ada yang jantung ya. Kalau biasanya orang yang punya penyakit jantung, taruhlah kalau masih naik apa terus jatuh atau terpeleset, itu kan biasanya pecah pembuluh darah. Lah untuk penanganan jenazah yang pecah pembuluh darah itu tidak sama dengan penanganan jenazah orang yang meninggal biasa. Soalnya kalau pecah pembuluh darah itu 2 jam, 3 jam itu nanti mengeluarkan darah yang banyak. Dari lubang telinga, dari lubang hidung. Berarti ditunggu dulu. Makanya ya seringnya ditunggu. Kalau memang pengakuan dari keluarganya ini tadi ibu itu jatuh di kolah kayak gitu, akhirnya meninggal, itu biasanya ditunggu nanti 2 jam 3 jam akan keluar darah. Iya. Biasanya. Baru setelah itu dimandikan. Karena untuk menghindari fitnah. Ya. Artinya lebih utama menghindari fitnah. Ya. Dan khawatir nanti ceritanya macam-macam, disihir lah, apalah gitu, nggih. Ya. Leres. Nah, terus ketika dimandikan, ini proses pemandiannya seperti apa? Karena sekarang itu kadangkala yang memandikan itu bukan dari keluarganya, malah ngundang orang lain seperti itu. Ya, betul itu. Sering saya sampaikan ke warga. Ini kalau Pak Yai itu biasa pidato di panggung menganjurkan kayak gini, saya yakin tidak semua bisa melaksanakannya. Tapi kalau saya ulang, itu semua bisa melaksanakannya. Artinya gini ya, ketika jenazah sudah dilentangkan, terus biasanya kita panggil anak pertama, kakak tertua. Kita minta persetujuan dari kakak tertua siapa saja yang diizini untuk menemani memandikan. Karena dalam satu keterangan kan kalau mandikan itu jangan sekali-kali orang yang pernah bermusuhan. Nah, kan? Betul. Makanya jangan sekali-kali musuhi Pak Lebih. Itu
Nggak boleh itu. Nggak boleh. Mangke kali Pak Lebih ini balas dendam Pak Lebih ini. Kau wis mati saya. Pak opo kowe ngeten nggih. Masyaallah. Terkait dengan nanti membuka aib itu kadang karena kalau orang itu pernah disakiti, kalau orang itu masih dendam, ketika diajak memandikan, oh lah jebule kok kowe tatonen brentek. Nah, itu yang bahaya kayak gitu. Nah, menghindari terbukanya aib. Oke, gini Pak Lebih. Sekarang itu kan ada alat khusus nggih untuk memandikan jenazah itu hanya cuma cukup Pak Lebih tok lah. Cukup Pak Lebih tok. Itu mengurangi fadol betul, mengurangi keutamaan betul. Ada dua cara memandikan jenazah ya. Yang pertama kalau zaman-zaman simbah-simbah dulu itu kalau orang meninggal itu pertama yang dicari apa? Lincak. Apa? Lincak itu kursi panjang. Ya. Terus kursi nggih? Ya. Apa mboten anu? Apanya? Tempat tidur panjang ngeten. Ya, bisa tempat tidur panjang bisa. Terus kalau dulu apa? Emben apa-apa. Amben nggih. Terus dingklik di bawahnya, tahu dingklik? Dingklik ya di bawahnya. Tujuannya untuk digawe bancian sikil. Terus didudukan 3 orang. Suruh duduk, terus jenazah diletakkan di situ. Nah, terus yang kepala itu diusahakan si dingkliknya yang paling tinggi untuk kepala. Nah, cara memandikan yang pertama ini banyak kekurangannya. Artinya kekurangannya yang berperan aktif itu cuma 1 orang, Pak Lebih tok yang berperan aktif. Artinya ketika jenazah dipangku 3 orang vakum hanya mangku tok. Pak Lebihnya yang gerak sendirian. Ya, mulai dari urutan sini ini itu satu yang pertama. Terus kelemahan yang kedua itu biasanya kalau dalam mengeluarkan kotoran. Biasanya dalam mengeluarkan kotoran itu yang mangku itu yang kasihan yang tengah itu biasanya mengeluarkan kotoran kan tengah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga untuk kebersihan tempat itu juga berpengaruh karena airnya merembet-merembet ke sana. Dan yang terakhir ini yang jadi kesukaannya Pak Lebih bisa balas dendam. Apa itu? Sama yang meninggal itu? Enggak, sama yang mangkung. Itu yang pertama sebelum nyiram orangnya disiram dulu. Iya. Siram. Tapi sekarang kan ada sudah tempat apa niku setunggal tok niku kan? Betul. Ya. Diwolak-walik, makanya wolak-walik. Enggak kayak gitu prakteknya. Lah itu yang sekarang kadang masyarakat itu yang belum tahu ada satu daerah. Kalau kebanyakan untuk daerah saya, daerah Nganu itu kebanyakan masyarakat manut sama Pak Lebih. Tapi ada daerah yang Pak Lebihnya manut sama masyarakat. Sampai sekarang belum pakai alat kayak gitu. Nah, sebetulnya pakai alat gitu bener napa mboten? Kalau saya pribadi itu lebih menghormati jenazah satu. Sing anu niku, satu niku. Lebih menghormati jenazah. Dua, berarti setuju ya, setuju yang setunggal. Kalau saya setuju. Itu sebelum alat ini kan kalau pakai alat itu seringnya kan tempatnya tertutup. Itu pembahasan tempat dulu kita kan. Nah, sering kalau dulu itu kalau memandikan jenazah itu terbuka tempatnya. Seakan-akan biar masyarakat itu tahu, seakan-akan kayak gitu. Padahal itu aib. Betul. Nah, seakan-akan kayak gitu. Terus akhirnya dicari jalan keluarnya, akhirnya dikasih tutup. Tapi tutupnya tape. Dan itu pun paling tidak terlalu tinggi. Iya, itu kesempatan yang pegang tape untuk melihat. Kayak gitu. Lah makanya tadi untuk menjaga marwah dari orang tua kita yang wafat. Kita umpamakan saja ketika orang tua kita masih hidup lah. Sedang atau sedang mandi ditonton oleh tetangga, hati kita sakit apa enggak? Sakit. Apalagi orang tua kita sudah meninggal terus jadi tontonan ya. Terus ketika mengeluarkan kotoran terus yang melihat memegang hidung atau mengeluarkan
ucapan kayak gitu. Betapa sakitnya hati kita. Ya. Makanya ketika sebelum memandikan jenazah, yang pertama saya sampaikan dulu. Nah, saya butuh berapa orang, terus orang tersebut harus ada izin dari kakak pertama. Anak pertama. Ya. Yang pertama yang kita butuhkan itu 2 orang. 2 orang itu nanti yang pegang bagian pundak sini. Ya 2 orang. Terus 1 orang lagi pegang selang. Ya. Itu kalau manual nggih? Nak wonten tiangnya nggih. Tapi kalau pakai alat? Pakai alat itu, Pak. Pakai alat itu. Makanya kalau pakai alat itu lebih terasa kekeluargaannya malah. Ya. Taruhlah pertama saya sampaikan dalam memandikan jenazah itu mudah, biar babut selesai, tapi tidak sesuai dengan adab dan tata cara. Saya sampaikan kayak gitu, biar mereka itu tahu urut-urutannya memandikan jenazah. Oke. Dan mereka nanti manut. Artinya untuk pertama yang penting bawa kapas, terus kuku-kuku dibersihkan dulu. Itu langkah pertama. Masalah gebiar-gebiru itu urusan nomor 27. Masya Allah. Akhirnya si anak semua bagi-bagi tugas. Kamu pegang kapas, kamu yang di atas khusus membersihkan telinga dan hidung. Kayak gitu, Pak. Kamu yang kedua khusus membersihkan kuku sampai ketiak. Kayak gitu. Kamu yang ketiga khusus membersihkan kaki dan kuku-kuku. Kamu yang keempat khusus membersihkan selangkangan dan kayak gini. Kayak gitu, Pak. Setelah selesai dibersihkan, baru yang paling berat itu mengeluarkan kotoran. Caranya? Apa ya? Mengeluarkan kotoran. Ya, mengeluarkan kotoran itu yang bagi saya itu yang inti, Pak. Nah, karena nanti dalam mengeluarkan kotoran ini nanti kan bagi-bagi tugas. Untuk anak yang pertama dan kedua yang badannya besar itu biasanya yang atas. Tujuannya memegang pundak kita sini, tapi 2 orang, harus 2 orang. Kalau 1 orang kesulitan. Yang ini kita, ya. Terus untuk saya biasanya yang membersihkan kotoran itu saya. Tangan kiwa membersihkan kotoran, terus tangan perut, mijat-mijat perut. Lah terus anak yang nomor 3 itu memegang selang. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti kotoran kalau sudah di tangan itu nanti langsung kena selang air. Jadi enggak harus kayak gitu, biasanya kayak gitu. Langsung bersih. Itu. Kayak gitu, bagi-bagi tugas. Kalau pikir ngonten riyen nggih. Niku pembahasannya dawa niku Mas. Betul. Sebagai part pertama pemirsa. Part pertama nanti beliau akan kita undang lagi untuk berbicara tentang tajhizul mayit yang fase berikutnya. Saya pikir menarik obrolan saya dengan Lebih Rifai dari Desa Pangkah ini untuk lebih kita dalami, karena memang banyak tata cara di masyarakat kita yang kadang tidak sesuai dengan adab memandikan mayit, tidak sesuai dengan syar'i ngoten nggih. Ya. Oleh karena itulah tunggu di part berikutnya, insya Allah nanti akan kita sambung lagi dengan Lebih Rifai dari Desa Pangkah, dan insya Allah nanti LDNU akan mengadakan praktek tajhizul mayit. Ya. Kita tunggu saja waktunya dan panjenengan nanti akan diberitahu, dan silakan untuk mengikuti acara pelatihan tajhizul mayit dari A sampai Z. Ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu kita pelajari. Terima kasih Pak Kiai Rifai. Lebih dari Desa Pangkah, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.